Jadi nanti kan ibu duluan, terus ibu tunjuk nanti, Bang Patih, kan? Terus Bang Patih bilang apa tadi huruf itu ya kan? Terus Bang Patih tunjuk kawannya, boleh kawan-kawan yang lain. Ini menguji konsentrasi, oke? Udah semangat? Ayo tepuk semangat dulu, tepuk semangat yang lama. 1, 2, 3 ya. Tepuk semangat. Konsentrasi. Jadi ibu bilang buah salah. Salah. Kelengkeng. Terus Fatih mau pilih siapa? Ayo. Adek. Kelengkeng. G. Apa G? Oke, coba ganti dulu, ganti ya. Mungkin adek lagi bingung, belum konsen. Ibu ulang lagi. Buah dari apel. Langsat. Kakak pilih siapa? Najia. Buah tin. Siapa Kis? Pati tunjuknya. Nenas. Naura. Srikaya. Naura pilih siapa? Cipa. Anggur. Bagus. Cipa pilih siapa? Umar. Rambutan. Bagus. Udah konsentrasi ya. Rambutan. Yang mau pilih siapa? Dimas. Apa? Gak apa-apa. Nangka. Bagus nangka. Dimas. Arya. Cepat. Apel. Arya pilih siapa? Silpi. Lengkuas. Ada buah lengkuas. Lengkuas itu apa? Itu bukan makanan, itu sejenis sayuran ya kan? Lengkuas. Salah itu. Langsat ya kan? Langsat. Terus Selfie pilih siapa? Ini yang terakhir ya. Cipa. Pilih Cipa. Sudah terakhir. T. Apa sih? Buah timun juga bisa. Iya kan? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Beri kami W, beri kami O, beri kami W, beri kami sudah konsentrasi kan? Ya kan? Nah, jadi di sini yang mau kita buat
Ibu yang ada di kelas 4A ini tertib, disiplin, dan mengetahui apa tanggung jawabnya sebagai murid di dalam kelas kita ini. Paham anak-anak Ibu? Paham, Bu. Iya kan? Nah, jadi nanti sesudah kita bentuk keyakinan kelas, maka sama-sama kita sepakati ya, sama-sama kita jaga ya, sama-sama kita laksanakan. Bagus, sama-sama kita laksanakan. Oke, paham anak Ibu? Jadi tadi keyakinan kelas itu akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin dirinya. Disiplin dirinya karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang ada, yang telah dibuat secara bersama. Ini kan kita bersama-sama kan sekarang membuat keyakinan kelas, ya kan? Ada bu guru, ada muridnya, ya kan nak? Nah, jadi kita secara bersama-sama membuat keyakinan kelas yang akan kita patuhi di dalam kelas kita. Jadi sekarang Ibu mau bertanya lagi. Ibu mau bertanya lagi ya. Ayo yang fokus. Yang fokus, ayo. Ayo yang fokus sana Ibu. Ibu mau bertanya lagi. Siapa yang bisa menyebutkan? Pasti Ibu yakin. Anak Ibu pasti sudah tahu ini. Salah satu contoh daripada keyakinan kelas. Coba kira-kira apalah keyakinan kelas yang akan kita buat di dalam kelas kita ini? Ayo Dirisa, apa nak? Yang kuat sih kita. Membaca doa sebelum belajar. Bagus. Ya kan? Membaca doa sebelum belajar. Bentar ya. Tadi Kak Delisa bilang kita mau berkeyakinan kelas, Bu. Yang pertama tadi Kakak membaca doa sebelum belajar. Bagus, tunggu membaca doa sebelum belajar. Oke, siapa lagi? Apa nih? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Terus siapa lagi? Umat. Saling menolong. Saling menolong. Dan banyak lagi keyakinan kelas yang lainnya kan. Jadi di sini oke, sebelum kita masuk ya, itu kan banyak keyakinan kelas itu. Jadi tadi udah Ibu jelaskan apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi itu adalah membantu murid untuk mengembangkan disiplin pada dirinya, karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat secara bersama. Salah satu contohnya seperti ini kan, yang dikatakan Umar. Coba Umar berdiri dulu. Apa tadi? Saling menolong. Apa lagi tadi Kak Sofia? Iya, apa lagi Kenzo? Membuang sampah pada tempatnya. Jadi anak Ibu, nanti Ibu kasih kertas post-it. Kertas ini. Nanti Ibu kasih kertas ini. Jadi anak-anak Ibu tulis saja nanti kira-kira apa keyakinan kelas yang akan kita buat di dalam kelas kita ini selain daripada yang 3. Yang 3 ini juga boleh nanti dimasukkan. Paham? Oke. Kalau kayak gitu, ayo coba berdiri lagi anak Ibu. Berdiri lagi. Biar lebih semangat. Ayo, anak Ibu silakan berdiri lagi. Anak Ibu silakan berdiri. Kita nyanyi dulu ya. Kita explain dulu. Kita nyanyi pelajar Pancasila. Ya, tahu kan? Oke. 1, 2, 3. Ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan
ajarkan nanti untuk anak-anak ibu. Jadi silahkan tulis namanya dulu. Nggak usah apa, buru-buru. Nah, yang rapi tulisannya. Nah, ibu tulis namanya, baru buat keyakinan kelas apa yang akan kita terapkan di dalam kelas kita tersebut. Ayo Kak, kira-kira kedo nggak ada penanya? Apa yang mau berbagi? Meminjamkan Bang Kejo pena. Oke nah ibu, sekarang coba angkat dulu kertas post-it-nya. Semua udah dapat? Semua udah dapat? Sudah, Bu. Sekarang coba anak-anak ibu tulis dulu namanya. Namanya dulu yang pertama sekali ditulis. Saya nak. Enggak, nanti yang pertama tugasnya buat nama dulu. Oke, sudah dibuat namanya? Udah? Sekarang anak ibu coba tulis keyakinan kelas yang akan kita buat di dalam kelas kita. Ayo, dalam hatinya aja. Apa kira-kira? Ayo, ayo, ayo. Ayo anak ibu yang semangat. Ayo. Tulis namanya, buat keyakinan kelasnya. Nanti sesudah ditulis, kita tempelkan ya di dinding ya. Ayo Arya, yang semangat Arya. Udah? Udah semua? Udah semua? Oke. Sekarang anak-anak ibu yang perempuan silahkan tempel terlebih dahulu post-it-nya di papan tulis yang ibu buatkan keyakinan terletak di keyakinan kelas. Gak usah buru-buru. Tempelana. Oke, udah anak ibu. Sekarang anak laki-laki ibu silahkan
Tempelkan kertas post-itnya. Gak usah buru-buru, gak usah buru-buru. Yang terakhir. Tunggu, ibu tengok. Sini juga boleh nak. Udah. Yang udah silakan duduk di bangkunya masing-masing. Udah semuanya? Udah semua? Udah kakak? Udah ditempel semua kertas post-itnya? Ini ibu lihat dulu ya. Ibu lihat dulu hasil dari yang anak ibu buat, ya. Ibu baca dulu hasil dari yang dibuat oleh anak ibu. Asifa, ada Naziha, ada Amel belajar, banyaknya si Amel menjaga keamanan, menjaga kebersihan. Sylvia saling tolong menolong, ada begini pula lop-lopnya ya kan kakak? Ya. Terus memakai pakaian yang rapi, Sophie. Berkata sopan, tertib saat belajar. Masya Allah, anak ibu. Terus tertib di dalam kelas saat belajar. Datang tepat waktu, membaca doa sebelum mulai pelajaran. Iya. Membaca doa sebelum belajar. Apalagi nih? Sopan santun kepada guru. Iya. Saling tolong menolong. Terus melaksanakan piket kelas. Oke. Jatuh? Ya, nggak apa-apa. Jadi, yang dari sini kira-kira, ayo coba. Siapa yang mau ke depan, maju ke depan, anak ibu laki-laki dulu ya. Siapa anak ibu laki-laki yang maju ke depan, membacakan kertas post-it ini biar kita tulis sebagai keyakinan nanti yang kita buat di dalam kelas kita. Ayo kita cari dulu. Ayo, siapa? Umar? Boleh? Umar atau Fatih? Fatih aja dulu. Fatih baca dulu di sini, baru Fatih tuliskan di sini. Yang mana kira-kira yang mau kita buat menjadi kesepakatan kelas kita? Oke, ayo coba Bang Fatih baca dulu.
oleh Bang Pati. Apalagi tadi, lemari katanya ya kan? Lemari ini benda yang ada di dalam kelas kita. Jadi harus kita jaga. Seperti taplak meja kita udah bagus kan? Ya, jadi harus kita jaga. Jadi ini menjaga barang di dalam kelas. Ini kita masukkan ke dalam keyakinan kelas kita. Setuju? Setuju. Setuju. Keyakinan kelas. Oke, berarti ini kita masukkan ya. Nanti sama-sama kita kita patuhi ya. Ya, lanjut. Anak perempuan Ibu. Oke, Delisa. Ayo Delisa. Oke, silakan Delisa cari kira-kira apa keyakinan yang akan kita. Apa yang mau Kak Delisa? Oke, silakan. Kakak tulis. Oke, ayo coba kakak baca. Membaca doa sebelum memulai pelajaran atau belajar. Pelajaran atau belajar, ya kan? Jadi, ini kita sepakati? Iya. Kita sepakati? Membaca doa sebelum memulai pelajaran. Jadi ini menjadi keyakinan kelas kita ya. Ini menjadi keyakinan kelas kita. Jadi di sini kita pilih siapa kira-kira yang setiap paginya nanti sebelum memulai pelajaran dia yang memimpin doa. Siapa? Umar? Setuju Umar? Setuju. Angkat tangannya yang setuju. Oke, jadi mulai dari pagi hari Umar tugasnya membaca doa. Oke, lanjut. Tepuk tangan dulu untuk Kak Delisa. Oke. Terus kan baru masih 2 ya kan? 2 kan? Baru masih sedikit keyakinan kelas kita. Di sini masih banyak lagi. Ayo, siapa lagi ada Ibu? Bagus, Kenjo. Kenjo udah tunjuk tangan dia duluan. Ya. Nanti gantian ya. Kenjo baca dulu, cari dulu di sini. Mana kira-kira keyakinan kelas yang akan kita buat? Apa itu nak? Saling menghormati. Ya, coba. Saling. Udah? Apa ini kan jawab bacaannya? Saling menghormati yang lebih tua. Saling menghormati yang lebih tua. Kita kelas berapa? 4. Berarti anak ibu punya kakak-kakak di sekolah? Kakak-kakak kelas berapa? 5 sama 6. Berarti mereka lebih tua daripada anak-anak ibu ya kan? Jadi kalau yang lebih tua daripada kita harus apa? Menghormati. Contohnya seperti apa coba? Misalnya ada orang mau lewat depan ibu kan. Gimana? Bang Pati dulu ayo. Gimana Bang Pati? Ada ibu mau lewat. Oh, Bang Pati bilang kan ada ibu guru. Karena ada bu guru kan lebih tua. Jadi kalau kita melihat sama orang lebih tua itu kita harus menunduk bagus. Sama juga seperti kakak-kakaknya. Apabila kita mau minta tolong sama mereka, kita harus bilang, Kak, saya minta tolong ya Kak. Seperti itu ya kan? Iya kan anak-anak ibu? Iya.
Kita masukkan. Oke, Bang Kenzo, silakan. Lanjut, siapa lagi? Ayo, Dipta dulu. Dipta. Oke. Apa bacaannya, Bang? Membuang sampah pada tempatnya. Bagus. Membuang sampah pada tempatnya. Ini bisa kita buat menjadi keyakinan kelas kita? Bisa. Bagus. Jadi kalau ada sampah, kita buang kemana? Ke tempatnya. Ke tong sampah. Oke, silakan Bang Vita. Ayo. Sekarang giliran coba Umar. Ayo Umar. Umar, kira-kira keyakinan kelas apa yang akan kita buat? Umar mau nulis apa? Nah. Apa keyakinan keras yang akan Umar buat? Pintar anak ibu. Ayo coba baca. Melaksanakan piket kelas. Ini kita buat di dalam keyakinan kita. Kita masukkan. Jadi melaksanakan piket kelas. Jadi kan kita sudah ada apa? Anggota piketnya ya kan? Jadi setiap anggota piket akan melakukan kebersihan di dalam kelas. Iya, bagus. Siapa lagi? Ayo Dais. Ayo Bang Dais, pilih dulu apa kira-kira keyakinan kelas yang akan kita buat di dalam kelas kita. Membawa motor minum ini bisa kita masukkan ke dalam keyakinan kelas kita? Bisa. Bagus. Ayo, siapa lagi? Ya. Adik Saputra. Ayo. Saling menolong apa? Bersama teman. Oke, saling menolong sesama teman. Ini kita masukkan juga. Masukkan. Bagus. Sama seperti tadi Kenzo. Kenzo tidak membawa apa? Kenzo tidak membawa pulpen.
katanya tadi kepala skendio. Jadi ini saling tolong menolong sesama teman. Ada lagi kira-kira? Ada lagi yang lain? Ada lagi? Sophie? Ayo yang terakhir Sophie, ayo coba. Yang terakhir Sophie. Apa yang mau kita buat di dalam kelas kita? Oke, coba baca Kak. Memakai pakaian yang rapi, ini kita masukkan. Iya, bagus. Jadi di sini anak-anak ibu, ayo fokus lagi, ayo fokus lagi sama ibu. Nah, jadi di sini udah kita tuliskan apa saja keyakinan kelas kita. Ayo, silakan dulu Sipa baca. Terus lanjut. Kansa. Pelajaran terus. Yang ketiga, ayo coba Sipa. Saling menghormati yang lebih tua. Ayo coba Naura. Membuang sampah pada tempatnya. Ayo coba apa? Selfie. Kenapa? Melaksanakan piket kelas. Terus membawa botol minum. Terus saling menolong teman. Terus sudah itu memakai pakaian yang rapi. Jadi semua keyakinan kelas ini nanti akan ibu buatkan ke dalam akan ibu buat dia melalui Canva nanti ibu tuliskan dan akan kita tempel di dinding kita yang rapi nanti. Jadi sama-sama nanti kita baca dan kita patuhi apa keyakinan kelas yang telah kita buat. Jadi ini sudah kita sepakati? Udah kita sepakati? Sudah. Jadi keyakinan kelas itu tadi nak akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin pada dirinya. Jadi biar kita sama-sama disiplin, anak ibu juga disiplin, ya kan? Jadi kita buatlah keyakinan kelas ini. Karena keyakinan kelas kita sudah ada, maka akan kita kesepakati. Setuju? Setuju. Jadi ini ya, ada 8 kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas yang akan kita buat di dalam kelas kita. Masih semangat? Masih. Ayo, berdiri lagi. Ayo kita dulu tepuk semangat baru. Tepuk semangat baru ya. 1, 2, 3 ya. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita ataupun kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi di sini udah sama-sama kita tulis keyakinan kelas kita. Jadi marilah nanti sama-sama kita patuhi dan kita jaga apa yang ada di dalam kelas kita. Oke, itu saja anak-anak ibu. Maka ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak ibu. Dadah.
hilir. Selawat berkat salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaat beliaulah yang kita harapkan di yaumil mahsyar nantinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Adapun acara kita pada hari ini dalam rangka desiminasi dari salah satu rekan kita, yaitu CBP Angkatan 11 Kabupaten Labuhan Batu, yaitu Ibu Mutajimah Dalimun TSPD, yang mana nantinya beliau akan menjabarkan bagaimana desiminasi budaya positif yang ada di sekolah kita. Baiklah, langsung saja kita memasuki acara inti dari pertemuan kita ini, yaitu pemaparan CGP oleh Ibu Mutajimah Dalimun TSPD. Pemaparan CGP oleh Ibu Mutajimah kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan tentang demonstrasi konseptual modul 1.4 ini. Baiklah Ibu-Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul di sekolah SDN 01 yang kita cintai ini. Sholawat berkah salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, karena syafaatnya lah yang kita harapkan di akhir yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Satuan Pendidikan SDN 01 Bilahilir. Yang saya hormati ibu-ibu rekan sejawat saya yang sudah berkenan meringankan hati serta langkahnya untuk dapat mengikuti presentasi yang akan saya paparkan pada siang hari ini. Baiklah ibu-ibu, biar kita lebih semangat ya kan ibu-ibu. Sebelum kita masuk ke yang ini saya sampaikan ini, alangkah baiknya kalau ibu-ibu coba berdiri sebentar ibu-ibu, biar kita lebih semangat ya kan. Nah, ayo berdiri ibu. Di sini ada namanya yang ya kan ibu-ibu, tepuk semangat. Mungkin ibu-ibu sudah mendengar, pasti Bu Adik yakin pasti sudah mendengar ya kan ibu-ibu. Pasti ada yang udah tahu. Seperti ini Bu. Dang dang dang. Udah ada tahu? Alhamdulillah yakin karena kita SDN 01 sangat luar biasa. Ayo ibu, nanti ada kawannya ya kan di belakang kayak gini ya kan ibu. Ayo, 1, 2, 3 ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Nga. Aha aha. Semangat. Udah semangat ibu? Udah. Alhamdulillah. Baik ibu, saya persilahkan duduk kembali. Baiklah, di sini saya akan memulai presentasi saya, yaitu tentang modul 1.4 demonstrasi konseptual modul 1.4 budaya positif penerapan segitiga restitusi di sekolah, yaitu saya sebagai CGP-nya Mutajimah Dalimun SDN 01 Bilahilir CGP Angkatan 11. Di sini ibu ada yang namanya bapak fasilitator dan juga ada namanya ibu pengajar praktek. Di sini saya akan memperkenalkan bapak fasilitator saya yang sangat tahunan ibu, yaitu
Kira-kira siapa dari ibu yang mau membacakan tentang pengertian restitusi yang ada di apa kita ini namanya Bu? Infocus. Oke. Biar lebih semangat ya kan? Ayo Bu. Ayo kepada Ibu Asima kami persilakan. Silakan berdiri Bu. Restitusi adalah proses di mana kita menciptakan kondisi bagi seorang peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, terima kasih kepada Ibu Asima. Ayo kita beri tepuk tangan dulu ya Bu. Beri Ibu Asima W. Beri Ibu Asima O. Beri Ibu Asima W. Beri Ibu Asima Wow. Terima kasih Bu Asima. Baiklah Ibu, tadi Bu Asima sudah menyampaikan pengertian tentang restitusi. Jadi restitusi itu tadi adalah proses di mana kita menciptakan kondisi bagi seorang peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Di sini saya jelaskan sedikit ya Ibu. Jadi kita kan sebagai guru pasti mengalami ataupun pernah merasakan bahwasanya murid kita itu melakukan kesalahan kan Ibu. Jadi nanti kita bermacam-macam apa yang kita buat dengan kesalahan mereka. Jadi di sini nanti akan kita bahas dan akan kita temukan masalah yang kita hadapi di sekolah kita. Oke Pak? Nah, sementara langkah-langkah segitiga restitusi itu ada 3. Boleh juga dicatat Ibu. Yang pertama, dia ada menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Serta yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Jadi ada 3, segitiga restitusi. Berarti dia udah berbentuk apa Ibu? Segitiga. Baiklah Ibu-ibu, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang menstabilkan identitas. Kan tadi ada 3 langkah ya kan Ibu-ibu? Yang pertama tadi apa coba? Yang pertama, Menstabilkan identitas. bagus. Yang kedua, Validasi tindakan yang salah. bagus. Yang ketiga, Menanyakan keyakinan. di sini menstabilkan identitas. Pada saat menstabilkan identitas, kita menanya murid kita bagaimana keadaannya pada pagi hari ini, apakah dia sehat, apakah dia sudah sarapan, apakah dia mempunyai masalah di rumah, seperti itu. Jadi yang validasi tindakan yang salah itu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanya murid kita, apa alasan dia melakukan kesalahan tersebut. Terus sudah itu menanyakan keyakinan. Pada saat menanyakan keyakinan, keyakinan kelas yang telah ini salah satu contohnya Ibu-ibu nanti akan kita buat tentang kesepakatan atau keyakinan yang ada di kelas kita. Serta menanyakan keyakinan ini juga kita tanyakan pada murid yang melakukan kesalahan tersebut. Apakah dia bisa berubah? Apakah dia mau memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya? Seperti itu. Di sini ada dokumen. Ibu-ibu bisa lihat dokumennya ada di sini. Praktek penerapan segitiga restitusi. Ada 2 skenario permasalahan yang saya hadapi ya Ibu. Nanti permasalahan yang kita hadapi itu pasti berbeda-beda, saya yakin. Jadi di sini yang pertama ada skenarionya anak yang tidak memakai pakaian yang rapi, dan juga di sini ada masalah ataupun perbuatan yang tidak baik dilakukan murid saya dengan dia tidak mengerjakan PR. Maka masihlah kita Ibu pada kasus yang pertama yang saya sampaikan tadi, melanggar peraturan sekolah, anak tidak rapi berpakaian, yaitu dia keluarkan baju, ya kan Bu? Yang kasus yang pertama, anak yang
menunduk, ya kan? Dan terlihat ketakutan. Ternyata dia lupa untuk memasukkan bajunya dengan rapi. Berarti dia pun sudah merasa nggak enak ya kan ibu-ibu dalam dirinya ya kan, bahwasanya ada sesuatu yang tidak baik pada dirinya. Baiklah ibu-ibu, di sini ada video saya. Ibu-ibu, bapak ibu boleh melihat ataupun menonton video tentang demonstrasi konseptual budaya positif kasus seorang anak yang mengeluarkan bajunya tidak berpakaian rapi. Baiklah ibu-ibu, untuk selanjutnya kita nyanyi dulu lagi yuk. Ayo ibu-ibu silakan berdiri. Ayo ibu-ibu silakan berdiri. Pasti juga ibu-ibu udah tahu yang bakalan buat yaitu lagu Profil Pelajar Pancasila. Pasti semuanya ibu-ibu udah tahu. Ayo 1, 2, 3 ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Bu. Baiklah ibu-ibu, di sini kita akan menonton sebuah video tentang anak murid kita yang melakukan apa itu namanya ibu? Tindakan yang tidak baik, yaitu tidak memasukkan bajunya. Baiklah ibu, silakan kita menyaksikan video berikut. Kamu udah rapi, ayo masuk. Apa? Apa namanya? Muhammad Al-Fatihah. Ya, Bang Kasih. Alhamdulillah. Bang Fatih tahu kenapa Bung Adek tahan? Kenapa? Kalau pakai nabi, Bang Fatih tahu peraturan yang ada di sekolah kita. Apa itu? Oh, tidak telat merapikan pakaian dan lagi bagi pintar anaknya. Jadi supaya pagi-pagi itu mengikuti peraturan anak sekolah, kira-kira apa yang Bang Fatih lakukan? Merapikan pakaian? Coba Bang Fatih tahu. Bang Fatih katanya mau merapikan pakaian. Untuk kedepannya, Bang Fatih harus seperti ini ya. Harus apa coba? Harus merapikan pakaian dan datang tepat waktu. Hari ini Bu Adi maafkan untuk kedepannya Bang Fatih harus tetap seperti ini ya nak. Oke, ibu-ibu, baiklah. Di sini kan tadi kita sudah menyaksikan video tentang murid kita. Jadi yang pertama tadi langkah-langkah dari yang segitiga restitusi, yang pertama tadi apa coba ibu? Menanyakan identitas. Menstabilkan identitas, bagus. Yang kedua, validasi tindakan. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu yang sudah saya paparkan. Kira-kira ibu, siapa yang mau menyimpulkan ataupun menyampaikan hasil dari video yang sudah saya buat? Ayo ibu-ibu. Oke. Ayo silakan Bu Uswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustaz Nurhasana. Saya perwakilan dari kelompok
kedua. Di sini kami melihat video yang telah Ibu tampilkan, yaitu tentang segitiga restitusi, yang mana tadinya segitiga restitusi ini adalah cara kita menanyakan siswa yang telah melanggar peraturan, yaitu bisa saja pertama di video yang pertama itu saya lihat Ibu telah menstabilkan identitas dengan menanyakan identitas anak tersebut satu persatu, dan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ibu langsung menanyakan kepada mereka dan mereka itu merasa, saya lihat di video itu mereka merasakan bahwasanya mereka itu salah, dan memperbaiki kesalahan tersebut dengan merapikan pakaiannya. Saya lihat di video Ibu tersebut. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, apakah mereka benar atau salah. Menurut saya video yang Ibu tampilkan ini sangat luar biasa dan dapat menciptakan, untuk lebih tepatnya untuk saya, yaitu yang saya tadi tidak tahu tentang segitiga restitusi menjadi tahu. Setelah ini mungkin saya akan membuat segitiga restitusi ini, akan saya menerapkannya kepada siswa-siswa saya, dan video Ibu ini sangat mantap. Oke, alhamdulillah, makasih banyak saya ucapkan kepada Ibu Uswa. Ayo ibu-ibu, buat kita beri tepuk mantap 3 kali untuk Uswa. Oke. 1, 2, 3. Boom, mantap, boom, mantap, boom, mantap. Oke ibu, berarti dalam video yang saya paparkan tadi, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa diterapkan ya Bu Uswa. Jadi nanti kan ada anak-anak yang melakukan kesalahan, jangan langsung kita vonis, ya kan Bu? Kita kasih pencerahan dulu. Kita buat yang segitiga restitusi ini. Kita buat segitiga restitusi. Yang pertama tadi kita menstabilkan identitas. Saya ulang kembali ya Ibu, biar kita ingat sama-sama ya kan. Kita tanyakan dulu bagaimana anak itu, apakah keadaan dia sehat atau bagaimana, kan seperti itu Ibu. Terus yang kedua tadi kita validasi tindakan yang salah. Kita tanya kenapa dia berbuat seperti itu, apa yang terjadi. Jadi kan dari contoh video yang saya paparkan tadi kan anak tersebut tidak berpakaian rapi, bajunya keluar ya kan Ibu. Mungkin dia saking buru-burunya dari rumah ke sekolah takut terlambat. Jadi dia lupa untuk memasukkan bajunya. Terus yang ketiga tadi saya tanyakan keyakinannya, apakah anak tersebut mau lagi kembali, dan mudah-mudahan pada saat saya menanyakan kepada murid tersebut, dia di dalam hatinya, dia Bu, saya berjanji insya Allah saya tidak akan lagi melakukan perbuatan yang saya buat. Jadi Ibu, sebelum kita masuk ke kasus yang berikutnya, kita di dalam budaya positif yang ada di sekolah kita. Apa kira-kira salah satu contoh budaya positif yang sudah ada di sekolah kita? Ayo Ibu, budaya positif yang ada di sekolah kita. Literasi Bu, literasi. Oke, bagus. Literasi. Terus yang kedua apa Ibu? Sambil makan Jumat ya. Sasasi ya kan? Serapan Sabtu. Serapan Sabtu. Jadi ada literasi membaca setiap hari Selasa. Ada dia serapan pagi pada kita laksanakan pada hari Sabtu. Dan ada juga apa itu lagi dulu? Jumat religi. Jumat religi ya. Jumat religi. Setiap hari Jumatnya anak-anak kita kumpulkan di lapangan, kita melakukan sholat duha. Dan juga kita berimpak ya kan Ibu. Anak-anak kita terapkan, kita budayakan, mereka berbagi berimpak. Jadi hasil yang dari mereka nanti dapat kita salurkan ya kan. Salah satu contohnya kita berbagi sama anak yatim piatu, seperti itu ya kan Ibu. Oke, lanjut Pak. Di sini ada lagi kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini melanggar peraturan sekolah yang tidak mengerjakan PR. Lagi-lagi selalu itu yang menjadi masalah dan problem kita.
di sini ada kasus yang kedua namanya si Sipa. Sipa adalah siswa kelas 4A STN 01 Bilahide. Pada hari Jumat saat masuk kelas, ia terlihat kebingungan juga dan sedang sibuk untuk mengerjakan sesuatu. Lalu saya, wali kelasnya, menghampirinya. Ternyata dia belum mengerjakan PR yang seharusnya akan dinilai oleh saya sendiri. Jadi anak itu ibu, dia sudah udah merasa gak enak hati. Dia sibuk cari buku ini, cari buku itu, pegang sana, pegang sini. Jadi saya hampiri. Si Pak ada apa? Rupanya dia tidak mengerjakan PR yang saya kasih. Sementara PR itu harus saya koreksi dan saya nilai. Baiklah ibu-ibu, di sini juga kita akan menonton sebuah video tentang anak yang tidak mengerjakan PR. Enggak. Siapa tahu kenapa boleh dipanggil? Kenapa sih tidak mengerjakan PR? Jadi, Siapa tahu waktu itu kan kita pernah buat kesepakatan kelas, ya kan? Siapa tahu masih ingat apa kesepakatan kelas kita? Betul. Harus mengerjakan PR di rumah. Jadi untuk kedepannya si Pak akan mengerjakan PR dan selalu ingat untuk belajar di rumah. Ya udah nggak apa-apa untuk hari ini dan diwarnai untuk kedepannya si Pak harus mengerjakan PR-nya. Oke, semangat rekan-rekan. Oke, Ibu, itu tadi adalah kasus kita yang kedua. Jadi di dalam kasus yang kedua ini, ayo siapa lagi ibu-ibu yang mau menjelaskan dari kasus yang kedua tersebut? Saya Bu ingin bertanya, tapi saya ingin, ini kan udah jam siang ya Bu ya. Ya Bu ya. Saya ingin agak disemangatin dulu Bapak Ibu yang Oh, CGP. iya, iya. Ibu, berdiri dulu Oke. Ibu. Ayo ibu-ibu. Tepuk semangat aja ya Bu. Iya ya. Ayo, tepuk semangat. Sudah dijelaskan oleh Ibu Multajimah dari Unsur SPD, di mana tadi pemaparannya tentang budaya positif CGP angkatan 11. Nah, tadi segitiga restitusi di mana pokok permasalahan yang kedua ini tidak mengerjakan PR ya Bu ya. Nah, di sini saya ingin bertanya, menjelaskan, maaf. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, di mana tadi Ibu sudah bertanya langsung bagaimana kabar anak tersebut. Nah, yang kedua validasi tindakan yang salah, bertanya kenapa anak tersebut tidak mengerjakan PR. Nah, kita sebagai guru wajar bertanya kenapa dia tidak mengerjakan PR. Mungkin dia bisa adapun PR yang lain mungkin tidak sempat mengerjakan PR yang kita berikan, dia sempatnya mengerjakan PR yang lain, ataupun entah dia ketiduran misalnya ya Bu ya. Nah, yang ketiga menanyakan keyakinannya itu semoga tidak terulang lagi ataupun si anak tersebut tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, sebetulnya Bu, saya pribadi kalaupun bertanya sama anak kenapa tidak mengerjakan PR, cuman saya bertanya kenapa tidak mengerjakan PR, dia hanya menjawab lupa Bu, nggak ingat. Nah, itu aja jawabannya Bu, tidak ada saya menjelaskan kenapa nggak mau kerjakan. Nah, itu dia, kenapa tidak dikasih tahu sama orang tua, kan bisa diajari sama orang tua seperti itu. Nah, cuma itu aja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri musoraya dulu tepuk. Wow, 1, 2, 3 ya. Beri musoraya W, beri musoraya O, beri musoraya W, beri musoraya wow. Baiklah ibu-ibu, dari yang disampaikan oleh Bu Soraya tadi memang betul. Nah, ini sering terjadi di dalam kelas kita kan ibu-ibu. Cuma Bu Soraya kan tadi kan katanya ya kan Bu Soraya, selama ini Bu saya tanya anak saya, kenapa dia tidak mengerjakan PR. Terus Bu Soraya bilang, apa katanya tadi Bu? Lupa. Ada yang dia bilang anaknya lupa. Terus sudah itu Mamanya nggak sempat ngajarin dulu. mamanya tidak sempat mengerjakannya. Jadi Bu dari sini ya kan Bu, karena kan kita kan sudah belajar tentang segitiga restitusi. Yang Bu Soraya buat itu memang betul sekali. Cuma dari sini kita tanyakan, kita stabilkan dulu identitas anak tersebut. Kita panggil anak itu kan Bu, seperti yang saya tadi, saya panggil anak tersebut, saya dudukkan dia, saya tanya, Sipa, kenapa, bagaimana keadaannya? Ya kan Bu, terkadang kan anak itu kan dia entah lagi nggak enak hati, ataupun dia entah kasihkan megang handphone. Tahu lah zaman sekarang ya kan Ibu, anak-anak tahu megang handphone. Jadi pertama saya dudukkan anak tersebut, saya tanya, Sipa, bagaimana keadaanmu? Dan dia bertanya, sehat Bu. Terus saya tanya, apakah Sipa ada punya masalah di rumah? Saya tanya dia seperti itu Bu. Tidak Bu. Oh iya bagus, Ibu bilang. Terus saya validasi tindakan dia yang salah tersebut. Saya tanyai, kita mau ngelebut sama anak itu dari hati ke hati gitu kan. Jadi kenapa Sipa tidak mengerjakan PR? Apa penyebab Sipa tidak mengerjakan PR yang sudah Ibu berikan? Maka anak tersebut menjawab kepada saya, rupanya anak tersebut Sipa rupanya asik main handphone. Sipa asik main handphone, dan mungkin orang tuanya pun apa ya kan Bu, tidak memperhatikan atau bagaimana kan. Jadi anak Sipa tersebut lalai akan tugasnya. Jadi saya tanya lagi, jadi saya bilang, oke Sipa, dari sini nak kata Sari, Sipa boleh megang handphone tapi dikerjakan tugasnya terlebih dahulu. Yaitu kewajiban kita ya kan Ibu, kewajiban kita sebagai guru adalah memberikan ilmu kepada anak didik kita, dan anak didik kita juga punya kewajiban kepada kita ya, memberikan PR yang sudah kita buat kepada mereka. Jadi sama Sipa tadi juga saya jelaskan seperti itu, bahwasanya anak tersebut harus juga melakukan kewajibannya sebagai seorang murid. Dan setelah itu saya akan menanyakan keyakinannya. Ini juga saya dekati dia, saya hampiri dia, saya tanya dia, Sipa, apakah Sipa akan mengulangi kesalahan yang sudah Sipa buat tersebut? Maka dia menjawabnya pada saya tidak akan Bu melakukan yang saya buat tersebut. Untuk kedepannya saya akan selalu mengerjakan PR saya. Sesudah saya pulang ke rumah, dia bercerita Bu, nanti Bu sesudah saya pulang ke rumah, saya istirahat sebentar, karena dia katanya ada apa Bu? Mengadakan sekolah sore atau sekolah mantap ya kan kita kan. Nanti sesudah itu Bu, nanti sesudah pulang, sesudah saya pulang dari rumah, saya beristirahat sebentar, saya mandi dan saya akan melihat PR saya. Karena Bu kalau malam awak tukang mengantuk katanya, tidur gitu kan Bu. Jadi sore hari sesudah pulang saya akan mengerjakan PR saya. Seperti itu jawaban anak tersebut kepada saya. Dan saya juga mensupportnya ya. Terima kasih Kakak, untuk kedepannya tetaplah diingat gurunya. Bukan di sekolah saja, di rumah tetap diingat gurunya. Udah paham Ibu, Bapak Ibu? Oke. Maka Bapak Ibu, kesimpulan dari yang saya paparkan tadi, yaitu kesimpulannya penanganan kasus
yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Oke Ibu, dari penjelasan saya ini, Pak, di sini kan Ibu, itu kan tadi kesimpulannya dari budaya positif segitiga restitusi. Jadi sesudah kita tadi Bu, anak yang melakukan kesalahan tersebut, ayat siapa tadi kasus yang pertama? Tentang apa? Iya, pertama tadi Pak kasusnya si Pati yang tidak berpakaian rapi. Ya kan Ibu? Kan kita setiap harinya pasti kita melakukan yang namanya 3S. Senyum, sapa, dan salam. Jadi pada saat masuk ke gerbang tadi, si Pati kenapa Ibu? Tidak memakai pakaian. Iya, si Pati merasa ketakutan karena dia tidak berpakaian rapi. Dia mengeluarkan bajunya. Di situ jadi dia nampak ada dia melakukan kesalahan. Dan yang kedua, kasus yang kedua tentang siapa? Iya, Sipa. Sipa yang tidak mengerjakan PR. Rupanya si Sipa tidak mengerjakan PR tadi. Apa tadi alasan dia? Karena dia asik memainkan handphonenya sehingga ia lupa untuk mengerjakan PR-nya tersebut. Jadi dari kasus tersebut kita melakukan umpan balik kepada siswa kita. Di sini umpan baliknya ada pada si Pati. Jadi Pati berkata, saya merasa setelah Ibu Multajimah Dalimunte memberikan arahan dan bimbingan, pikiran saya merasa terbuka. Karena tadi kan Bu udah kita stabilkan dia, kita kasih dia validasi tindakan, kita buat dia kita tanyakan keyakinannya. Jadi rupanya dia pun mulai berpikir Ibu. Oh, berarti yang pulang ini salah kan, seperti itu kan Ibu. Jadi dia pikirannya merasa terbuka. Dikarenakan beliau tidak menghukum. Jadi kita sebagai guru nggak boleh menghukum. Bapak Ibu, karena di sini tadi kan kita sudah melihat video tersebut dan umpan balik juga ada tersebut. Jadi ada yang namanya 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah apa? Coba Ibu? Manajer. Iya, manajer. Yang kedua ada yang namanya pembuatan rasa bersalah. Terus penghukum, pemantau, serta yang kelima teman. Jadi dari 5 posisi kontrol tersebut ada yang namanya manajer. Jadi kita manajer di dalam kelas kita itu kita kan sebab kita kan guru, jadi kita manajernya juga. Yang kita yang tahu bagaimana keadaan anak didik kita, dan kita juga lah yang bisa mengatur mereka. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, seperti itu kan Ibu. Kita sebagai yang melihat hasil dari perbuatan mereka. Kita sebagai manajernya, kita yang menjadi melihat yang mereka lakukan tersebut. Dan udah itu manajer itu bisa juga guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya. Salah satu contohnya ya Ibu-ibu, di dalam saya katakan ya kan Ibu, kami bekerja sama dengan murid dalam membuat ataupun dalam menyiapkan taplak meja. Jadi kan saya sebagai gurunya, manajernya, jadi saya memantau murid-murid saya. Kami sama-sama melakukan kegiatan dalam merapikan taplak meja tersebut. Dan dia jadi dalam kami melakukan merapikan taplak meja tersebut bersama-sama, jadi murid itu merasa bertanggung jawab untuk memelihara apa yang sudah kami lakukan di dalam kelas. Dan yang lanjut ini adalah dia pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini, murid itu apabila dia melakukan kesalahan, pembuat rasa bersalah pada posisinya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman
seperti ini. Anak itu kan ada melakukan satu kesalahan. Jadi kita jawab, kenapa kau lakukan itu? Kenapa kamu berbuat begitu? Kita kan nanti kan mungkin terpancing emosi ya kan ibu. Namanya juga kita manusia, tak luput dari segalanya itu kan ibu. Jadi dengan adanya membuat rasa bersalah itu, jadi kita sebagai guru kita tanyakan bagus-bagus. Misalnya Bu Asima melakukan kesalahan, Bu Asima jangan langsung kita marahi. Jadi kita sebut Asima, izin ya Bu Asima. Asima, ibu merasa kecewa dengan apa yang sudah Asima lakukan. Jadi apa namanya ibu? Jadi kita sekarang intinya kita bagaimana caranya mengambil hati anak kita tersebut. Kita melakukan pendekatan kepada anak kita tersebut. Tidak ada lagi cerita seperti dulu kan ibu zaman dulu. Kalau zaman dulu awak tidak mengerjakan PR, ini zaman dulu ya kan ibu kan. Ada lagi kita lah enggak mengaji lah seperti itu kan Bu. Ada guru mengaji kita itu yang mengapa kita dengan rotan, iya kan Bu. Jadi di sini kita apa itu Bu? Melakukan dengan ucapan yang lemah lembut. Kita melakukan percakapan dengan lemah lembut. Jadi di sini ada lagi contohnya ya kan Ibu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu tentang perbuatan yang sudah kamu lakukan tersebut. Kita kasih dia pendalaman. Misalnya kita tanyakan dia, coba bagaimana kalau seandainya perbuatan yang kamu buat ini diketahui sama orang tuamu. Pasti orang tuanya akan merasa kecewa. Pasti orang tuanya akan merasa tidak enak hati. Jadi seperti itu. Lanjut yang ketiga ada yang namanya penghukum. Ada yang ketiga namanya penghukum. Di sini pengertiannya adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Bukan Ibu? Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, yaitu dengan ada kalimatnya, patuhi aturan saya atau awas. Seperti itu. Terus sudah itu, kamu selalu saja salah. Terus pasti selalu yang terakhir selesai. Itu kalimat yang selalu kita berikan pada saat kita memberikan penghukuman kepada murid kita. Jadi di sini juga ibu-ibu, apabila saya berikan contoh juga ya kan, apabila anak-anak kita telah melakukan suatu kesalahan, boleh kita juga memberikan hukuman. Tapi berilah hukuman yang sesuai dengan mereka. Contohnya, ayo siapa ibu-ibu yang kira-kira contoh yang penghukum itu seperti itu tadi dan selalu yang kita lakukan di yang kisah yang nyata. Kira-kira apa yang contoh penghukum yang kita berikan kepada murid kita yang itu berimbas yang baik juga kepada dirinya. Apabila anak itu tidak mengerjakan PR, apa kira-kira hukuman yang kita berikan seperti itu? Selanjutnya adalah pemantau. Pemantau adalah memantau berarti kita mengawasi. Mengawasi pada intinya pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Jadi apabila anak itu melakukan suatu kesalahan, kita awasi, kita lihat dia kan seperti itu, kita pantau terus keberadaannya. Terus selanjutnya yaitu adalah sebagai seorang teman. Sebagai seorang teman. Guru, posisi kita selain manajer, kita juga sebagai teman. Sebagai teman untuk anak didik kita. Namun akan tetapi kita harus juga berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa yang secara negatif ataupun secara positif. Yang secara positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Misalnya contohnya seperti ada kalimat, ayo bantulah demi
Menjadi seorang apa, Bu? Menjadi seorang teman. Jadi dari sini ibu-ibu, kita jadilah seorang teman untuk anak didik kita. Kita mengadakan pendekatan kepada mereka. Kita bicara dari hati ke hati. Bagaimana cara kita mengambil dan anak itu supaya anak itu dekat kepada diri kita. Dan kita juga sebagai guru harus banyak berubah juga ya kan ibu, karena hidup ini tidak ada yang sempurna. Ibu-ibu, kita tadi kan sudah membahas yang namanya 5 posisi kontrol guru. Yang tadi ada manajer, pembuat rasa bersalah, penghukum, pemantau, serta teman. Jadi dalam video saya tadi, kan ibu-ibu, di dalam video saya tadi kan ada 2, yaitu anak yang tidak berpakaian rapi dan anak tidak mengerjakan PS. Dari video saya yang saya tampilkan tadi, ibu, kira-kira saya ada di dalam posisi 5 kontrol guru yang mana? Ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Baik, silakan Bu Asima. Kalau menurut saya Bu, dari kedua video ibu tadi, ibu ada melakukan yang membuat rasa bersalah, karena di video ibu melakukan validasi tindakan kelas, dan ada juga ibu sebagai teman, karena ibu tidak langsung menghukumnya, ibu hanya menanyainya dan ibu memperlakukan dia sebagai teman ibu. Oke. Terima kasih Bu Asima. Ya itulah tadi ibu-ibu. Jadi saya ulang kembali, kita sebagai guru tetaplah menjadi teman kepada anak didik kita. Jadi yang untuk di dalam budaya positif tadi ibu-ibu, marilah sama-sama kita terapkan yang namanya segitiga restitusi. Ayo, apa tadi namanya ibu-ibu? Segitiga restitusi. Yang pertama yaitu dia menstabilkan Identitas. Yang kedua Validasi tindakan bersalah. yang salah. Yang ketiga Menanyai anak kita tersebut. Jadi demikianlah pemaparan saya pada siang hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya berterima kasih kepada ibu kepala sekolah, teman-teman sekalian yang sudah sama-sama kita selama 1 jam ini bersama-sama dan mendengarkan paparan video tentang modul 1.4 budaya positif yang saya lakukan. Maka saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang budaya positif yang mana tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Multajimah dari Munti SPD, dan semoga apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu tersebut dapat kita terapkan di kelas kita masing-masing, dan doakan ya Bapak Ibu supaya kami yang belum calon CGP secepatnya kami ikut seperti Bapak Ibu guru, dan semoga Bapak Ibu guru lulus. Amin.